بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ini majelis yang keempat dari pertemuan kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhawabit Al-Fiqhiyah karya Yusuf ibn Hasan ibn Abdul Hadi Al-Mashhur di Ibn Al-Mibrad rahimahullahu ta'ala. Kita telah menyelesaikan 12 kaidah dan pada pertemuan ini insyaallah ta'ala kita akan mulai membaca kaidah yang ke-13. Kata beliau rahimahullahu ta'ala as-salisata asyara. Kaidah yang ke-13. Yaqsamil mutatahhari bihi. Tentang pembagian hal yang dipakai bersuci. Nah, kata beliau al-mutatahharu bihi khamsatu aqsam. Yang dipakai bersuci itu ada 5 jenis. Yang pertama ma'un mufrad. Yang pertama air secara tersendiri. Maksudnya air saja, tidak ada yang lain, hanya memakai air. Dan ini kebanyakan benda yang dipakai untuk bersuci, yaitu memakai air. Adapun dalil bahwa air adalah benda yang dipakai bersuci sangat banyak sekali di dalam Al-Quran maupun di dalam hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalil menunjukkannya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Yang dimaksud dengan ma'un mufrad di sini adalah air yang merupakan ma'un mutlaq, air mutlak yang berada di atas asal penciptanya. Apakah itu air yang mengalir dari sungai, turun dari gunung, atau keluar dari bumi, atau air hujan, air laut. Ini semua masuk ke dalam kata ma'un mufrad. Oke, ini jenis air yang pertama yang dipakai bersuci, ma'un mufrad. Atau jenis benda yang pertama, hal yang pertama dipakai bersuci. Yang kedua, wa ma'un wa turab. Kedua dari hal yang dipakai bersuci adalah air dan tanah. Iya. Air dan tanah. Yang ketiga, wa turabun mufrad. Yang ketiga tanah saja. Ya, kalau tanah saja ini dimaklumi ya, dalam pembahasan apa? Pembahasan tayammum. Apabila tidak ada air, maka diganti dengan apa? Dengan tayammum. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, yang ketiga jelas. Yang kedua, air dan tanah. Bagaimana itu? Ini pada keadaan tertentu. Misalnya seorang dia ada air, tapi air itu tidak cukup dipakai berwudu. Kalau dipakai berwudu pun hanya dia berwudu sebagian. Ya. Jadi kalau dia punya air tapi tidak cukup dipakai berwudu, maka di kebanyakan pendapat ahli fikih dia berusaha berwudu dulu dengan air itu.
Dia cuci semampunya. Setelah tidak ada air sama sekali, baru dia boleh bertayamum. Maka di sini digabungkan antara dua, antara air dan apa? Tayamum, antara air dan tanah. Itu maksudnya ya, contohnya seperti itu. Iya. Dan masalah yang kita terangkan tadi itu letak silam pendapat di kalangan ulama. Kebanyakan ahli fikih mengatakan bahwa siapa yang mendapatkan air tidak cukup dia pakai bersuci, maka dia memakai air yang tidak cukup itu. Setelah itu baru boleh dia tayamum. Karena di dalam Al-Quran dikatakan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Ya, dan ini ada air, tapi tidak cukup dia pakai dulu yang ada. Kemudian dia bertayamum. Dan ini mereka kuatkan juga bahwa sesuatu itu dari hal yang disucikan boleh mengambil sebagiannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau tidur, apabila beliau junub, maka beliau berwudu dahulu. Ya. Dan dimaklumi bahwa wudu tidak mengangkat hadas junub. Sebab junub itu adalah hadas apa? Hadas akbar. Sedangkan wudu hanya mengangkat hadas asghar, hadas kecil. Tapi beliau hanya berwudu, kemudian tidur. Nanti setelah bangun baru mandi. Ya, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa boleh diumati sebagian. Dan pendapat ini punya sisi kekuatan, dan sebagian dari ulama kita dan sebagian dari ulama yang lain mengatakan sepanjang airnya tidak cukup dipakai berwudu, maka tidak usah dipakai, langsung saja tayamum. Langsung saja tayamum. Iya. Karena dia dianggap sama dengan orang yang tidak memiliki air. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Ya, namun pendapat yang disebut oleh penulis di sini kelihatannya lebih tampak, lebih bagus. Karena konteks ayat falam tajidu ma'an datang dengan bentuk mufrad. Jadi harus di kondisi sama sekali tidak ada air, baru boleh bertayamum. Jelas ya? Jadi ini mana ucapan penulis wa ma'un wa turab, air dan tanah. Kemudian hal yang keempat yang dipakai bersuci wa ahjarun wa ma fi ma'naha, batu-batuan dan apa yang semakna dengannya. Batu-batuan dan apa yang semakna dengannya. Ya. Bersuci dengan batu-batuan ini dalam pembahasan istinja. Dalam pembahasan apa? Istinja. Ya. Dan ada kemungkinan penulis di sini di dalam 5 hal yang beliau terangkan, ada kemungkinan beliau menginginkan bersuci dari hadas kecil, bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Dua-duanya beliau inginkan. Jadi air bisa dipakai membersihkan apa? Membersihkan hadas, mengangkat hadas. Dia punya hadas akbar dengan cara berwudu diangkat hadasnya. Dia ada hadas akbar dengan cara dia mandi. Iya, dia terkena najis, ada kotoran manusia melekat di tangannya, dia cuci pakai tangan sampai bersih. Dia cuci tangannya pakai air sampai bersih. Jelas ya? Demikian pula di dalam mensucikan kotoran air liur anjing, dicuci dengan air 7 kali dan cucian yang ke-7-nya dicuci dengan apa? Dicuci air bersama dengan apa? Dengan tanah. Ya. Dan di riwayat Abdullah bin Mughaffal dicuci yang ke-8. Ini boleh, dua-duanya boleh. Iya. Dan tanah itu juga boleh dipakai untuk membersihkan hadas. Dan akan datangnya nanti bumi untuk yang kelima, bumi untuk membersihkan sepatu kalau ada kotorannya. Iya. Jadi ini kembali
kembali saya tekankan makna al-mutatahharu bihi, apa yang dipakai bersuci, maksudnya dipakai bersuci untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Menghilangkan najis untuk dua-duanya. Sekarang yang keempat beliau bahas tentang bersuci dengan batu-batuan. Ini hanya khusus di mengangkat apa? Menghilangkan najis saja. Ini di pembahasan istinja. Di pembahasan istinja. Iya. Dia disebut dengan nama istijmar. Menggunakan jima, batu-batu kecil. Iya. Ini adalah hal yang disyariatkan. Dianjurkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Di antaranya hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, "Wa man istajmara falyuhir." Dan siapa yang beristijmar, maka hendaknya dia mengganjilkan. Hendaknya dia mengganjilkan. Iya. Jadi boleh menggunakan batu-batuan, ahjar, wa ma fi ma'naha, dan apa yang semakna dengannya. Apa yang semakna dengannya. Karena di dalam bersuci menggunakan dalam beristijmar itu tidak harus menggunakan apa? Batu. Boleh dia menggunakan apa yang semisal dengannya. Dia menggunakan kayu, menggunakan tisu misalnya, ya, atau yang semisal dengannya. Tapi disyaratkan sama dengan syarat apa? Batu. Pada batu disyaratkan dia harus batu yang suci. Kemudian disyaratkan pada batu yang dipakai beristinja, dia adalah batu yang menyerap air, membersihkan. Iya. Kemudian disyaratkan pada batu yang dipakai bersuci, jumlahnya tidak kurang dari 3. Pada sedikitnya 3. Kemudian disyaratkan dia ganjil. 3 atau 5 atau berapa? 7 dan seterusnya. Iya. Ini diantara persyaratannya. Ya. Dan kalau dia menggunakan selain batu, ada syarat yang lain. Nah, yang benda yang dipakai itu bukanlah benda yang dimakan atau yang dihormati. Ya. Jangan sampai dia beristinja dengan apa? Dengan korma. Ya. Atau dia istinja dengan makanan. Ini tidak diperbolehkan. Silahnya. Nah, apa dalilnya boleh beristinja dengan selain batu? Ya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi membuang hajatnya, Nabi meminta kepada Ibnu Mas'ud agar supaya mendatangkan batu. Ibnu Mas'ud hanya dapat 2 batu. Dia tidak dapat yang ketiga. Maka beliau mengambil kotoran lalu dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 batunya saja yang diambil, yang ketiganya dibuang. Beliau berkata, "Innaha rijis, sungguhnya dia ini najis." Ya, sisi pendalilannya Ibnu Mas'ud hanya ditegur karena najisnya, bukan ditegur karena membawa benda selain dari batu. Ya, menunjukkan bahwa asalnya apa saja boleh dipakai untuk beristinja. Karena itu penulis memberikan bahasa wa ahjar, batu-batuan, wa ma fi ma'naha, dan apa yang semakna dengannya. Jadi ini hal yang keempat yang boleh dipakai bersuci. Ini hal yang kelima yang dipakai bersuci, wa ardun fi dalsil khuffi wal hida, ya, dan bumi di dalam menggosok. Bumi maksudnya isi tanah, di dalam menggosok sepatu dan dalam menggosok khuf, sepatu kulit dan hida, atau sepatu secara umum. Iya. Ini tentang bumi, dia mensucikan. Seorang pakai sepatu, pakai sendal, pakai khuf, ada kotoran yang melekat, dia gosok saja ke tanah. Dan dia gosok ke tanah itu sampai najisnya hilang, itu sudah cukup, sudah membersihkannya.
Ini berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum al-masjid falyanzur." Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaknya dia melihat. Fa in ra'a fi alaihi adan atau qadaran falyamsahhu. Kalau dia melihat pada kedua sendalnya ada kotoran atau qadaran atau sesuatu yang menjijikkan, falyamsahhu, hendaknya dia gosok. Ya, maksudnya digosok ke bumi. Wal yusalli fihima, kemudian hendaknya dia salat padanya. Nah, ini hadis termasuk salah satu hadis yang menunjukkan disyariatkannya salat memakai apa? Memakai sendal. Jadi mereka jika datang ke masjid ingin salat dan mereka salat pakai sendal, karena Nabi memberikan anjuran, tuntunan. Pertama, siapa yang masuk masjid, dia lihat dulu ke sendalnya. Dia lihat ke sendalnya, ada kotoran atau tidak. Kalau ada kotoran, dia gosok di bumi sebelum masuk ke masjid. Nah, hadis ini dari dalil yang menunjukkan harusnya kita menjaga kebersihan masjid. Ya, dan serius dalam memperhatikannya. Oh, jangan dia masuk, oh saya tidak tahu, oh, saya tidak periksa. Nah, ini keliru ya, sebab Nabi di sini berkata apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaknya dia melihat. Inilah dari orang sholat. Dia datang, dia perhatikan segala persiapannya yang berkaitan dengan sholatnya, berkaitan dengan masjid. Ya. Jangan dia masuk ke masjid setelah HP-nya ribut-ribut, ya, baru dia katakan, oh saya lupa mematikan. Nah, harusnya sebelum dia masuk masjid dia sudah ingat. Dia bawa HP harus dimatikan. Ya. Supaya tidak di-silent, supaya tidak keluar suaranya. Nah, ini dari mana yang hendaknya diperhatikan. Baik, jadi ini kaidah yang ke-13. Ya. Jadi hanya ini saja yang bisa dipakai apa? Bersuci. Ya, dan kelihatannya penulis, karena ini pembahasannya yang dipakai di bersuci, apakah itu di dalam menghilangkan hadas atau di dalam menghilangkan najis atau mengangkat hadas, kelihatannya beliau di atas pendapat kebanyakan para ulama di mazhab Hanbaliyah. Di dalam membersihkan najis itu tidak boleh menggunakan benda cair selain air, hanya air saja yang boleh dipakai. Adapun kalau dia pakai benda cair selain air menghilangkan najis, ini tidak diperbolehkan. Ini pendapat kebanyakan ulama. Ya, ini kita pembahasannya menghilangkan najis ya. Adapun berwudu dengan benda cair selain air boleh atau tidak? Itu tidak boleh menurut kesepakatan ulama. Jelas ya, tidak ada silang pendapat. Tapi di dalam menghilangkan najis ini ada silang pendapat. Karena ada orang kena najis di tangannya. Ya, dia tidak ada air. Dia gosok pakai bensin sampai bersih. Boleh atau tidak? Ini yang kita katakan ada silang pendapat. Jelas ya? Dia ada najis di kakinya. Hanya ada minyak tanah saja untuk menghilangkan. Dia gosok pakai minyak tanah sampai hilang. Boleh atau tidak? Ini yang ada silang pendapat. Ya, kebanyakan ulama mengatakan tidak syah kecuali dengan air. Dan di mazhab Hanafiyah diperbolehkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya. Dan insyaallah taala dia adalah pendapat yang lebih dekat, lebih kuat. Bahwa boleh menghilangkan najis walaupun dengan benda cair selain daripada air. Ya. Selain daripada apa? Air. Jelas ya? Ini dari cakupan kaidah dan diterangkan di sini oleh penulis. Karena dibangun, beliau berpendapat sama dengan kebanyakan ulama bahwa tidak boleh menghilangkan najis dengan apa? Selain air. Yang benarnya boleh. Ya, benarnya boleh. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya, boleh istinja menggunakan apa? Menggunakan batu. Dan batu bukan air. Ya. Kemudian
Di antara hal yang menunjukkan bolehnya menghilangkan najis yang dimaksudkan agar supaya seorang terhindar dari najis, bersih dari najis. Dia membagi turun hal-hal yang ditinggalkan. Dan kalau bisa dihilangkan dengan benda apapun, maka itu sudah hal yang cukup dan sudah syah di dalam maksud yang diinginkan oleh syariat. Karena itu pendapat yang mengatakan bolehnya, insyaallah taala itu lebih dekat. Baik, selesai sudah ya, kaidah yang ke-13. Jadi kaidah yang ke-13 ini tentang hal-hal yang dipakai bersuci. Karena dia ada 5. Ada air saja, yang kedua air dan tanah, yang ketiga tanah saja, yang keempat batu dan yang semakna dengannya. Ya. Yang semakna dengannya apa tadi kita sebut? Seperti apa? Kertas, ya, kayu, atau apa? Atau tisu, ya, atau yang semisal dengannya. Namun saya ingatkan ya bahwa ini ada syarat-syaratnya. Ya, benda yang bisa apa? Antara syarat itu menyerap air. Dan sampai dia pakai kayu basah, pakai daun basah, ya, bukannya membersihkan, malah najisnya semakin apa? Semakin banyak, semakin lebar. Iya. Baik.